Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about multiply multiples of 10. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang perkalian kelipatan 10. Let us look at this number. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. All these numbers end with the digit 0. Remember that we have 0 in one place for all this number. 10 means 1 multiplied by 10. 20, 2 multiplied by 10. We can think of 20 as 2 tens or 2 multiplied by 10. For 30, because we have 3 tens, which is the same as 3 times 10. And so on. All these numbers are called multiples of 10 because any of them can be seen as a result that multiply a number by 10. Bisa dilihat angka contoh bilangan di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai seterusnya. Semua bilangan ini diakhiri dengan angka 0 ya. Berarti nilai satuannya itu angka pada satuannya itu 0. 10 kita tahu bahwa 10 itu merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 10. 20 merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 10, 30 itu 3 dikali 10 sampai seterusnya. Nah, bilangan tersebut, bilangan semua ini disebut dengan kelipatan 10 karena setiap dari mereka kita bisa lihat bahwa merupakan hasil dari kelipatan bilangan dengan 10. Jadi semua bilangan yang dikalikan dengan 10 itu disebut dengan kelipatan 10. Okay, the first question. What is 50 multiplied by 3? Berapa 50 dikali 3? Ya, you can rewrite this as 3 times 50 atau bisa kita tulis kembali dengan 3 dikali 50 ya. Kenapa? Karena dia mempunyai hasil yang sama. 50 dikali 3 atau 3 dikali 50 itu mempunyai hasil yang sama. Nah, ini juga bisa disebut dengan sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini memang hanya dimiliki oleh perkalian dan penjumlahan saja. Ya, jadi untuk perkalian dan perkalian dan penjumlahan ini mempunyai sifat komutatif, artinya sifat pertukaran yang dimana tidak melihat pada urutan tempat tersebut. Mau 50 dikali 3 atau 3 dikali 50 itu sama saja. Okay, you know that 50 is 5 lots of 10 or 50 means 5 tens. Yeah, so we multiply 3 times 50. 3 times 5 tens. 3 times 5 is equal to 15 tens. 15 tens mean 150. Jadi kita tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa 50 itu bisa ditulis dengan 5 tens ya, 5 tens. Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, tulisan seperti ini, 5 tens. Selanjutnya tinggal dikalikan 3 dikali 5, 15, jadi 15 tens. Ya, 15 tens itu nilainya 150. Seperti itu. Contoh yang kedua, calculate 40 times 2. 40 we can rewrite as 4 tens. 4 10 times 2, 4 times 2 is equal to 8. 8 tens. 8 tens mean 80. Seperti itu. Kurang lebih ya. Okay, next, multiply two-digit numbers. For example, Mrs. Melons wants to make 15 of these 9-pin pinboards for her class. How many nails will she need? 15 boards of 9 pins each board. Bisa digambarkan dalam bentuk berikut. Jadi ada 15 papan, yang setiap papannya itu ada 9 pins. Ya, jadi untuk mengetahui seluruh pinsnya bisa kita jumlahkan 9-nya sampai 5 kali. Ya, 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sampai 15 kali, atau bisa juga kita tulis dalam bentuk perkalian. As we know that multiplication is repeated addition. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi ketika ada penjumlahan yang berulang dengan angka yang sama berulang kali, ya, itu bisa diubah dalam bentuk perkalian. Sini multiply 15 by 9. Kalikan 15 dengan 9. 15 multiplied by 9 ya. 15 we know that 15 is
10 plus 5, so we multiply by 9. 10 multiplied by 9 is equal to 90 plus 5 multiplied by 9 is equal to 45. So we add this number. 90 plus 45 is equal to 135. Therefore, Mrs. Mellon needs 135 nails. Okay, the next problem. Calculate 36 times 4. We know 36 as 30 plus 6. So we multiply by 4. 30 multiplied by 4 is equal to 120. Plus 6 multiplied by 4 is equal to 24. So we add this number. 120 plus 24 is equal to 144. You can also use the grid method to multiply. Kamu juga bisa menggunakan grid metode grid. Grid itu adalah set of line ya untuk mengalihkan bilangan. Misal di sini 36 itu adalah, kita tahu bahwa 36 itu adalah 30 ditambah 6. Seperti itu ya, atau 36. Nilainya 36. Kalau 4, 4. Jadi tinggal kita kalikan satu-satu. 30 kita kalikan 4 dulu. 30 dikali 4 berapa? 120. 6 dikali 4 berapa? 24. Selanjutnya kita jumlahkan. 120 ditambah 24 yaitu 144. So 36 times 4 is equal to 144. Kurang lebih caranya seperti itu. Jadi ini dirinci dulu. Ya, dirinci berdasarkan place value-nya. Misal 15 itu kan berarti satunya pada puluhan, 5-nya pada satuan. Itu value-nya 1/10, itu value-nya 10. Nah, 5 value-nya tetap 5. Jadi 15 itu adalah 10 dan 5. Atau misal 36 berarti 3-nya in the tens column, 6-nya in the ones column, 3 in the tens column the value is 30, 6 in the ones column the value is 6. Jadi 36 ini adalah bisa nilainya 30 ditambah 6. Seperti itu. Selanjutnya, you can also multiply using a vertical form. Untuk mengalihkan bilangan bisa menggunakan bentuk vertikal atau bentuk turun ke bawah ya, tapi harus sesuai berdasarkan nilai tempatnya. Misal the ones below the ones, the tens below the tens. Okay, for 36, 3 tens and 6 ones and 4 ones. Jadi harus ones below the ones ya. Jadi 4-nya harus di bawah 6. Selanjutnya kita kalikan. 4 dikalikan dengan 6. 4 times 6 is equal to 24. 4 dikali 6 itu jawabannya 24. Selanjutnya kita kalikan dengan puluhannya. Puluhan 3, the value is 30 ya. 36 ini 3-nya itu nilainya 30. Itu artinya 30 kita kalikan dengan 4. 30 times 4 is equal to 120. Nah, so we add this number. 24 plus 120. 120 plus 24 is equal to 144. Seperti itu. Atau bisa short multiplication, ini sama. Short multiplication itu dari vertical form juga ya. Multiply the one, so multiply the tens. Atau biasanya juga kita tulis dengan seperti ini ya. 36 dikali 4. 36 dikali 4. 6 times 4 is equal to 24. Berarti 4, 2-nya ada di atas ya. 4 times 3 is equal to 12. 12 plus 2 is equal to 144. Therefore 36 times 4 is equal to 144 ya. Bisa caranya seperti ini juga. Mungkin antum juga sudah tahu menggunakan cara ini. Jadi itu sebuah pilihan, itu bisa bebas memilih ketika mengalihkan bilangan 2 digit angka dengan 1 digit angka, bisa menggunakan long multiplication or short multiplication, atau dengan cara yang Ustazah jelaskan berikut ya.
Seperti itu. Misal contoh selanjutnya, Ustazah punya bilangan 15 dikali 9 ya, 15 times 9. 15 dikali 9, 15 times 9. Oke, 5 times 9 is equal to 45. 45 5 kali 9 45. Jadi 5-nya ditaruh di bawah, 4-nya ditaruh di atas. Ya, di regroup ke tens. Nah, 9 dikali 1 9. 9 ditambah 4 13. Jadi 15 times 9 is equal to 135. Caranya bisa sama seperti ini. Jadi untuk mengalihkan bilangan itu ada berbagai banyak cara. Yang tadi yang pertama saya jelaskan itu grid method, pakai metode grid ya, ditulis dalam bentuk kayak tabel seperti itu. Nah, selanjutnya bisa menggunakan long multiplication or short multiplication atau menggunakan cara langsung seperti ini. Itu terserah, bebas, yang memudahkan antum saja. Sekian yang mungkin dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.